nangis, minta maaf bisa. Sampai gue yang nangis juga pernah, pelukan gitu pernah sering. Dan ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate berdua, curhat-curhatan gitu. Jadi Aisyah, dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disimpan di ayahnya. Tiga bawang dulu ya. Ada Beberapa orang kantor di Dakim untuk asmara dia tuh agak tertentu, tapi ya dan dia ngomong jika itu membuat kamu bahagia ya udah lakukan. Tapi jangan sampai kamu terpaksa ketika kamu tidak punya waktu untuk berpacaran, kamu sibuk berkuda, kamu sibuk menciptakan lagu, kamu jadi duta seni, kamu sekolah begitu padatnya persiapan masuk SMA, terus kamu punya pacar dan jadi terpaksa untuk melakukan sebuah pertemuan, terpaksa untuk harus kasih kabar, terpaksa untuk ngedate, ya udah nggak usah. Dan dia memilih, oh iya, oke, teman kamu ada yang punya pacar nggak? Ada. Berprestasi nggak? Enggak. Ya udah kamu pilih punya pacar, prestasi. Jadi melarangnya tanda kutip dengan memberikan pilihan. Jadi gue nggak boleh kan gitu. Jadi keputusannya dia kamu belum mau pacaran kan sih? Tapi waktu itu sempat ya yang ada yang laki-laki Itu siapa? yang minta izin. Nah itu sebetulnya itu gue kaget banget juga. Jadi itu sesuatu yang menakutkan bagi para orang tua yang pengen selalu muda kayak gue. Jadi gue tuh kalau mau kan anak teman-teman gue kan semua udah punya anak, kita suka ngomong gini, kalau suatu saat tiba-tiba ada cowok datang, om selamat malam, waduh gimana ya kita gitu bercanda juga sama Andika Pratama gitu dengan Andri, dengan orang-orang yang sudah punya remaja lah gitu. Ya nih gimana tiba-tiba kejadian aja gitu ada DM gue tiba-tiba DM. Om, ya lu dipanggil Om aja bingung ya. Putri aja manggil apa Pak? AA, alias AA, Kiki, Aki. Jadi tadi ketika ada yang DM, gue bingung, ini siapa nih? Minta dengan sopannya, makanya gue akhirnya gue posting lucu-lucuan gitu. Akhirnya gue kepikiran ini anak nggak apa-apa, terus aja gue jawab kan, salam, namanya Raffi. Namanya Raffi, terus udah gitu gue minta izin maaf ya kemarin di posting, terus dia bilang ya nih om jadi banyak yang follow, terus minta request follow, akhirnya maaf ya aku request. Sejujurnya gue juga orangnya juga kan sebelum di private gue sempat lihat postingan dia. Anak zaman sekarang kan postingnya tuh gitu kan, ada yang ngeblur lah, badannya doang, aneh kan. Kalau kita kan generasi kita generasi narsis, postingan tuh so artistik gitu. Jadi gue sampai sekarang juga nggak tahu. Nah kebetulan kemarin gue juga lagi jarang pulang, maksudnya pulang tuh jam 2 malam, jam 5 lebih itu udah pergi lagi, jadi anak-anak udah kondisi masih tidur. Udah lama nggak ngobrol Aisyah. Kemarin aku ketemu Aisyah siapa loh? Malah besar Aisyahnya. Jadi aku nggak mau lagi. Sebetulnya aku sama Raffi itu udah komunikasi lagi, tapi gue nggak berani lagi posting karena ada yang marah gitu. Tapi Raffi mendapatkan perhatian banyak, katanya Raffi itu sosoknya, oh ini calon mantu Irfan Hakim, sopan banget, tata keramanya bagus gitu. Ya tapi kan ini anaknya sih nggak mau karena ya karena ya itu Padahal Aisyah masih SMP ya? Iya, makanya nah itu karena dia tahu dia gak mau pacaran dulu, jadi dia gak telepon ya, tapi aku lagi udah maafin aja sih. Jadi terlalu gitu kan kayaknya gimana gitu, tapi Arab itu hebatnya Aisyahnya mental, jadi kalau betul lewat jalur bapaknya agak mulai ini sih dibolehin aja gitu. tapi enggak lah. Jadi buat Dek Raffi, Nak Raffi, maaf Om ceritakan, tapi yang jelas Om jadi maaf diceritakan, jadi ya temenan aja. Tapi ya kalau udah siap, udah pernah ketemu belum. Nah terus kebetulan kan ini di video klipnya juga Aisyah diselingkuhin gitu. Mungkin gue yang bikin ceritanya juga mungkin Aisyah juga agak trauma, takut untuk menjalin sebuah hubungan karena melihat di klipnya aja, iya cowok tuh gitu ya, nggak semua cowok ya nak gitu. Jadi ya salah satu juga sih bikin video klipnya cowok selingkuh ya, jadi dia ada ketakutan dan dia ngomong Raffi itu nggak sebaik itu ya. Tapi kalau ayah seperti apa sih? Ayah Ayah itu seperti apa di mata Aisyah? Ayah usia hebat,
itu jelas, ngomong hebatnya itu jelas. Yang kencang sih, yang kencang. Support aku dari single pertama, bahkan dari support aku single kayak gak cuma dari aku entertainment, juga dari pas aku kerja atau pas kemarin aku kerja yang Aisyah. Pokoknya Aisyah itu ayah yang Galak nggak sih ayah? Galak nggak? Aisyah, Ayah galak. galak nggak? Tidak tahu. protektif mungkin. Protektif enggak juga. Gue tuh ini ya, gue tuh sama Aisyah itu dari kecil terbiasa untuk diskusi, dan sama anak-anak yang lain juga diskusi. Tapi kan anak pertama itu tau lah, semua orang tua yang punya anak pertama itu biasanya ada kedekatan sedikit lebih dibanding yang lain. Mungkin karena menjadi anak pertama, kamu juga gitu kan? Ya. Iya, sering deep talk. Nah, deep talk kayak gini, jadi sering diskusi tentang apapun, beneran. Iya, tentang betul. apapun. Ya, cuma ya itu cuma minus tentang hal itu dia nggak diskusi, tapi gue menghargai, ya udahlah gitu. Tapi diskusi, jadi kalau dia tanya galak ya titik-titik tertentu aja tegas ya. Kita sampai pernah ngobrol sampai Aisyah nangis, minta maaf bisa, sampai gue yang nangis juga pernah, pelukan gitu pernah sering, dan ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate berdua, curhat-curhatan gitu. Jadi Aisyah, dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disimpan di ayahnya, bundanya nggak tahu ada. Dan gue nggak ember ke bundanya, jadi si Aisyah tuh nggak gitu, karena kalau gitu akhirnya nggak percaya lagi sama bapaknya. Begitupun bundanya juga ada rahasia Aisyah gitu. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang kita cuma gini, Aisyah senyum, nggak ada sesuatu ya sih ya. Kadang apa-apa kita cuma lihat-lihatan, senyum-senyuman, terus bundanya gini, apaan sih? Enggak, Tapi ada kesulitan nggak sih, ini anak Udah mulai remaja Orangnya gitu. masih kayak anak muda juga gitu. ya gitulah. Itulah kenapa gue selalu pengen tampil muda, gak tahu umur, iya karena gue tuh pengen jadi temenan sama Aisyah. Jadi sama teman-temannya Aisyah juga temenan, bahkan ada teman-temannya Aisyah juga manggilnya kalau jangan omah gitu. Ini juga manggilnya kakak gitu. Kan sempat tanya pada pakai kok. Iya, gue bilang jangan aja gitu. Ada yang ngomong kakak, Kak Irfan gitu. Bahkan ada temennya Jelma yang masih bocah ya, Irfan Hakim. Serius, gue udah pas aja, udah nggak apa-apa gitu. Gue tuh teman bokap lo gitu istilahnya. Irfan Hakim, udah apa? Ya udah biasa. Nah itu senang. Nah tapi takut iya, bukan hanya gue, orang tua semua juga pasti di zamannya sekarang itu ada kekhawatiran, bukan takut sih, khawatir, karena semua informasi itu ada di dalam mereka kan, tontonan, bacaan, dia bisa komunikasi dengan siapapun. Itu sebabnya kenapa Aisyah baru pegang HP umur 13 tahun. Sepanjang SD dia nggak pegang HP, teman-temannya satu udah pegang HP, dia ya aku nggak punya HP, ya nggak usah. Ya udah dia pasrah ikhlas. Ketika 13 tahun dia, gue rasa udah cukup umur, gue udah kasih, karena kan mau nggak mau dia ada embel-embel, Aisyah mana sih anaknya Irfan Hakim loh gitu. Gue sih udah siap dengan ocehan orang-orang apa-apa. Nah anak-anak itu kan takutnya gimana gitu, maka Aisyah saya kalau ada yang ngomong-ngomong macam-macam gimana? Gimana aja ya, udah skip aja gitu. Nah gue takutnya kan dia gimana apa-apa, dia dikit-dikit ngomong mental health, dan dia tuh jadi tempat curhat teman-temannya. Itu yang membuat dia banyak karya-karya tidak tentang dia saja, tapi tentang teman-temannya juga gitu. Jadi dia suka kaget, ya aku kaget teman aku ternyata masalahnya bla bla bla. Aku juga kaget sendiri kenapa aku kok bisa dipercaya sama teman-temannya. Dia cerita ada hal pribadi dari temannya, kita aja saya ngomong ke Aisyah pun nggak ngomong ke ayahnya karena dia tahu harus jaga privasi, tapi dia ngomong ya ada temen aku hal pribadi banget, aku ya udah kamu jaga rahasia, biar yang ember yang bocorin rahasia orang tua ayah aja, kamu jangan. Kak, jadi kan suka dukanya apa sih punya anak yang sudah besar bahkan sampai 5 gitu? Iya. Cara membagi kasih sayangnya seperti apa? Beda-beda. Jadi anak-anak itu adalah masing-masing anak mempunyai karakter. Even itu adiknya dia yang kembar, Amanda dan Raina, berdua di rahim, keluarnya barengan beda 5 menit, cara pendidikannya sama, makannya sama, ya karakter beda, penanganannya pun beda. Karena gas ya. Kok Raina bilang lembut kayak gitu. Kok Aisyah dengan cara dewasa, kejar gimana, jaki gimana gitu. Nah, gedenya mereka jadi apa terserah, tapi ya itu agama gue tanamkan supaya ketika mereka memutuskan jadi apapun, ketemu dengan siapapun dimanapun, ya minimal mereka mempunyai kesadaran bahwa ada yang melihat. Kayak misal di sini ada CCTV, misalkan kita masuk, awas ada CCTV, kita tuh kayak gitu. Nah kalau kesadaran bahwa ada yang melihat CCTV itu akan terekam, nanti di akhirat akan ditayangkan ulang. Ya udah,
kita titipkan aja sama Allah di sananya gitu. Gimana mereka, apalagi Aisyah ada pengen kuliah tadi mau di London gitu. Ya udah berat tapi kan suatu saat kita tidak bisa selamanya bareng mereka. Jadi siap nggak siap harus berani melepas mereka. Nah itu pertahanan mereka tuh agama, kebisaan itu segala macam skill. Kayak dia bisa memanah, bisa bersepeda, bisa apa ya udah. Jangan sampai apa-apa, nggak bisa naik ini takut. Oh itu bukan anak gue. Tapi ya, Bukan anak gue, bukan anak gue. tapi udah dikata Kalau menolak tua juga masih berat. Gue menolak tua, iya. Maksudnya gue nggak mau mindset itu gue kan tuh udah 47 tahun, tapi kalau masih gaya baju lu gimana, rambut lu ya udah kenapa enggak, dan ya udah justru itu jiwa mudanya itu harus dibangun. Kadang-kadang gue lupa umur ya, gue masih kuat kerja berdiri 20 jam dalam sehari, bisa banget gue kerja dari jam 5. Ini kemarin gue 2 hari ya tidur, kerja dari jam 5 subuh sampai subuh lagi sampai gitu lagi. Jam itu gini, bisa hebat ya? Ya itu, karena gue happy menjalankannya. Itulah happiness sih. Itu menolak Tapi tua apa mau Hari sampai segini. Apa yang dicari? Gue memenuhi tanggung jawab dan juga kepercayaan orang-orang pada gue. Jadi kalau lu nyari duit, enggak nyari duit ujung-ujungnya, tapi mungkin ada duit itu adalah efek, bukan tujuan. Dan gue pengen efeknya itu dirasakan banyak orang. Jadi ketika kita misal bikin video klip, banyak banget orang, gue seneng banyak orang yang merasakan. Ini bikin kantor YouTube, 30 orang karyawan, cukup ya cukup. Lu kebagian banyak enggak? Kadang-kadang gue juga nombok, tapi ya udah seneng aja gue. Happy dengan membuat banyak orang happy seperti itu. tapi menolak tua mau nambah anak lagi ya? Menolak tua menambah anak mungkin enggak. Kasihan kalau nambah anak karena gue juga harus realistis, waktu gue juga nggak terlalu banyak, masa anaknya banyak gitu. Jadi walaupun ya waktu dikit aja gue anak 5, gimana kalau banyak di rumah ya mungkin gue udah 12 kali mungkin. Tuh, jadi Kita lagi jalan bareng tuh bikinnya sepantaran bikin jalan. intinya sih sepantaran ya. tapi ya pernah coba kasih tahu nggak sih Kak Aisyah kayak ya resiko dia akan jadi public figure, Ya. bahkan banyak lelaki yang ngelirik dia juga gitu. Tentang segala hal. Dia gue persiapkan tuh bukan persiapan jadi artis, tapi karena dia banyak dilihat orang harus banyak ceramah lah gue sama dia, dan dia udah enak banget kayaknya, dikit-dikit kayak bisa dia gini. Mukanya itu kan jutek ya. Kalau gini tuh jadi kayak sebel, padahal enggak. Jadi kan saya biasa gini. Gitu. Sih saya gitu, jadi kalau dia aja jutek gitu. Ya tapi ya udah ya itu dia, tapi sedikit demi sedikit. Jadi ya bersyukur Aisyah, alhamdulillah saya mempunyai mentor kamu, ayah kamu sendiri yang tidak punya trik-trik apapun, yang tidak punya niat apapun, niatnya pasti baik. Ayah melakukan ini untuk kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu. Jadi bersyukur, dengerin. Bukan berarti kamu nggak berpunya pendapat, ayah selama sudah punya berpendapat, tapi ayo kita diskusi untuk kebahagiaan.